cara membaca informasi nilai gizi atau biasa kita sebut dengan nutrition fact. Hai, assalamualaikum, welcome back to Nutrition News One Channel. Di setiap makanan kemasan yang kita beli, sebaiknya kita sebagai konsumen harus memperhatikan informasi nilai gizi ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena nutrition fact ini atau informasi nilai gizi ini berisi tentang nilai gizi atau zat-zat gizi yang terdapat pada makanan yang di dalam kemasan. Dengan adanya informasi nilai gizi ini atau nutrition fact ini juga bisa membantu kita sebagai konsumen untuk membeli atau memilih pangan yang akan kita beli. Misalnya nih, kita mau membeli makanan pangan yang rendah gula atau rendah garam dan rendah lemak. Nah, kita bisa mengetahui informasi ini melalui label informasi zat gizi atau nutrition fact. Tidak cuma itu, untuk teman-teman nih yang sedang proses diet dan ingin membatasi kalori yang dimakan, nutrition fact ini juga bisa membantu teman-teman untuk mengkontrol kalori makanan yang sudah teman-teman makan. Tapi sayangnya di antara kita masih ada beberapa orang yang cuek akan hal ini dan tidak memperhatikan informasi nilai gizi atau nutrition fact-nya sebelum membeli suatu makanan. Nah, cara bacanya gimana sih? Yuk kita simak penjelasannya bareng-bareng. Ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu takaran saji. Informasi mengenai takaran saji merupakan jumlah produk makanan yang pada umumnya dikonsumsi dengan satu kali makan atau satu kali penyajian. Di sini saya mengambil contoh suatu jajanan yang tidak saya sebutkan mereknya, tapi teman-teman cukup melihat informasi nilai gizinya. Nah, di sini poin pertama yang saya jelaskan tadi yaitu takaran saji. Di sini takaran sajinya yaitu 20 gram dan di bawahnya dijelaskan lagi yaitu untuk 3 sajian per kemasan. Itu artinya dalam satu kemasan ini untuk 3 kali makan atau 3 kali sajian atau 3 porsi. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih untuk takaran sajinya 20 gram. Next kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu AKG atau angka kecukupan gizi. Pada bagian ini menginformasikan mengenai bagaimana kontribusi nutrisi yang ada di dalam suatu porsi makanan yang berperan pada total nutrisi yang diperlukan dalam sehari. Misalnya saja, ketika persen AKG memperlihatkan nilai 20%, berarti kebutuhan akan nutrisi tersebut telah terpenuhi sebanyak 20%. Ketika suatu nutrisi memiliki persentase AKG kurang dari 5%, tentunya kandungannya adalah rendah. Nah, selain takaran saji dan AKG, juga terdapat lemak total atau total fat, gula atau sugar, natrium, sodium, dan sebagainya. Nah, untuk kandungan lemak total atau total fat yang ada di informasi nilai gizi ini merupakan kandungan lemak untuk satu kali penyajian. Di sini juga ada lemak jenuh yaitu 3 gram dan di sini lumayan tinggi ya teman-teman, ada 15%. Lemak jenuh adalah lemak yang pada umumnya terdapat pada lemak hewan. Ada beberapa jenis makanan yang mengandung lemak jenuh, yaitu seperti daging merah, daging unggas, produk olahan susu seperti mentega, keju, dan es krim. Lemak jenuh juga bisa berasal dari tumbuhan. Jenis lemak jenuh ini biasanya terkandung pada minyak sayur seperti minyak kelapa sawit dan minyak kelapa. Nah, teman-teman harus waspada nih, karena jika mengkonsumsi lemak jenuh yang berlebih dapat menyebabkan atau memicu kolesterol jahat atau biasa kita sebut dengan LDL dan meningkatkan risiko masalah kesehatan lainnya seperti diabetes mellitus dan penyakit kardiovaskular. Untuk laki-laki disarankan mengkonsumsi lemak jenuh dalam perharinya yaitu sebanyak 30 gram, sedangkan untuk wanita tidak lebih dari 20 gram. Cukup sekian penjelasan bagaimana cara membaca nutrition fact atau informasi nilai gizi. Bagaimana teman-teman? Apakah penjelasannya cukup sederhana atau dapat diterima? Jika teman-teman masih ada pertanyaan atau penjelasan saya yang kurang jelas, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Jangan cuma memperhatikan ingredient skincare-nya ya, informasi nilai gizi makanan juga harus diperhatikan. Thank you for watching and see you di next video. Bye-bye!